A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada malam hari ini kita akan membahas Nyai Roro Kidul. Apakah benar Nyai Roro Kidul ini menjadi penunggu di pantai selatan? Dan apakah Nyai Roro Kidul itu tentara Inggris? Pantai selatan yang dikenal Watu Ulo atau Papuma di Jember. Ada satu mitos bahwasanya di pantai selatan ini ada penunggunya. Yang mana penunggu ini sering disebut oleh orang Nyai Roro Kidul atau Nyai Bloro atau apalah namanya. Hanya mengingatkan bahwasanya keyakinan orang-orang jahiliyah, apabila mereka sedang singgah di sebuah tempat, maka di situ mereka berlindung kepada penunggu yang ada di tempat itu. Dan ini salah satu bentuk kesyirikan. Ada katakan salah satu bentuk kesyirikan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap sholat, kita diperintahkan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita meminta perlindungan, memohon pertolongan kepada selain Allah. Itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Walaupun kita lihat sampai hari ini, mungkin ada sebagian orang Islam yang melakukan ritual meminta perlindungan kepada Laut Selatan. Mereka potong kerbau, potong sapi, kemudian kepalanya dihadiahkan ke lautan untuk mencari keselamatan. Padahal Allah As-Salam, Allah yang maha memberi keselamatan. Kenapa masih ada orang yang memohon kepada selain Allah, yakni kepada Nyai Roro Kidul, Nyai Blorong, penunggu pantai selatan? Baik, kalau Nyai Roro Kidul itu memang ada, maka mereka adalah jin, yang mana mereka itu berusaha untuk menakut-nakuti manusia. Ikhwatal iman, orang-orang yang memohon kepada selain Allah itu salah satu bentuk kesyirikan. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul SAW mengajarkan apabila kita singgah di suatu tempat, mungkin kita takut, mungkin di tempat itu ada penunggunya, ada jin yang sudah bertahun-tahun tinggal di tempat itu. Sehingga kalau kita datang ke tempat itu mungkin dia mengganggu kita. Iya, itu mungkin saja terjadi. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita memohon perlindungan kepada Allah. Katakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa yang singgah ke suatu tempat lalu dia membaca doa itu, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan ciptaan. Allah menciptakan jin, Allah menciptakan iblis, dan kita berlindung kepada Allah dari ciptaannya. Apabila engkau diganggu sama mereka, jangan kau akhirnya berlindung kepada mereka. Kau berlindung kepada Allah dari mereka. Di surah Jin, ikhwatal iman, Allah menceritakan tentang ucapan bangsa jin. Nanti teman-teman bisa baca surah Jin. Bagaimana kelakuan jin kepada manusia? Bagaimana dia menakut-nakuti manusia? Allah mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Di sini Allah menceritakan ucapan bangsa jin. Sesungguhnya ada sebagian dari manusia yang berlindung kepada sebagian dari bangsa jin, yakni dia meminta perlindungan kepada jin, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Fazaduhum rohaqo. Maka apa yang terjadi? Maka bangsa jin itu membuat manusia itu semakin ketakutan. Manusia, dia memberikan sesajen. Iya, jin melindungi. Ketika manusia ini berhenti memberikan sesajen, maka jin akan melakukan tindakan yang membuat manusia kembali meminta perlindungan. Artinya tidak akan berhenti manusia meminta perlindungan kepada jin. Karena jin itu sendiri yang menakut-nakuti manusia. Maka apa yang harus kita lakukan dengan mitos-mitos yang ada? Kita kembali kepada Allah. Rasulullah SAW diutus dengan tauhid, ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah kau beribadah kepada Allah dan jauhi segala sesembahan selain Allah. Kemudian ikhwatat iman, ada juga mitos kalau pakai baju warna hijau maka akan ditelan sama ombak. Kenapa? Karena diculik oleh Nyai Roro Kidul, atau kata mereka Ratu Pantai Selatan. Kemudian akan dijadikan prajurit kerajaan di Pantai Selatan. Tapi kalau pakai baju merah, maka akan dijadikan tumbal, jadi makanan Nyai Roro Kidul. Dan mitos ini melegenda, subhanallah. Maka umat Islam dituntut untuk belajar tentang akidahnya. Karena masih banyak akidah-akidah bawaan. Akidah-akidah yang dari nenek moyang yang tidak ada dasarnya.
yang Allah tidak menurunkan air atau apapun berkaitan dengan hal itu. Tapi kalau berbicara tentang ganasnya Laut Selatan, betul. Laut Selatan ini memiliki ombak yang sangat besar sekali. Kalau untuk berenang itu sulit. Kemudian ikhwatal iman, hal lain yang ingin Anda sampaikan berkaitan dengan Watu Ulo ini, pantai selatan, ada mitos bahwasannya di bagian pantai selatan yang ada batu karang yang masuk ke lautan. Jadi tumpukan karang masuk ke lautan. Itu batu-batunya bersisik. Lalu muncul keyakinan masyarakat kalau dulu itu adalah ular yang dikutuk kemudian menjadi batu. Oke, itu akidah orang-orang non-muslim. Kita yang muslim jangan sampai melihat batu ini dan meyakini hal tersebut. Karena juga muncul cerita yang mengatakan bahwa batu bersisik itu adalah ular yang membentang. Jadi bagian badannya itu ada di laut pandaraan apa, Allah alam bisawab. Tapi yang jelas, nahnu muslimin. Kita orang muslim meyakini kalau Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Dan Allah menciptakan bangsa jin dari api. Dan Allah menciptakan kita manusia dari tanah. Muncul ada makhluk lain seperti alien mungkin. Kita yakini itu adalah jin. Ada mereka. Bahkan di masa Rasul, mereka para jin berusaha naik ke langit untuk mencari berita-berita dari langit. Jadi kalau ada makhluk angkasa datang, ya hazal jin, itu jin. Tapi yang jelas kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah dalam semua hal. Itulah konsekuensi tauhid. Tatkala kita meminta pertolongan, tatkala kita meminta perlindungan, tatkala kita minta segala sesuatu, maka minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu ikrar kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu kunci surga, yaitu syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ikhwatal iman, inilah pantai selatan yang diyakini dengan banyak keyakinan. Bahkan untuk membunyikan keyakinan-keyakinan itu. Ana masih ingat ketika dulu itu ada film Nyi Roro Kidul. Ada film Nyi Blorong, ada film macam-macam, dan ditampakkan itu Nyi Roro Kidul pakai baju hijau. Dan bahkan sebagian umat Islam di rumahnya ada lukisan Nyai Roro Kidul. Yang katanya separuh badannya itu ular, yang kepalanya adalah wanita. Juga ada kereta di laut yang mungkin itu jin. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan akhirnya dengan kita memberikan sesajen dan memberikan penghambaan diri kita kepada selain Allah. Jangan. Dan memang ikhwatal iman, kerajaannya iblis itu di lautan, di atas air. Dan bisa saja Nyi Roro Kidul itulah salah satu bala tentaranya iblis. Wallahu alam bisawab. Semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.